Ya, kita lanjutkan lagi masih tentang hexadecimal number. Sekarang di sini ada bilangan desimal yaitu CF8E. Nah, ini mau kita ubah ke binary. Nah, pada slide sebelumnya tadi untuk mengubah dari heksadesimal ke binary atau binary ke heksadesimal, maka setiap digit heksadesimal itu dalam bentuk binary itu dijadikan 4 bit 4 bit. Maka C di sini itu kita ubah ke bentuk binary-nya dulu, yaitu C itu adalah 1100, kemudian F di sini representasi dari 15. Kemudian kalau C di sini berarti kalau 10 itu 1010, kemudian B-nya itu adalah 1011, maka 1100 di sini adalah representasi dari 12 ya. Kita lihat di sini. Ya, 12 di sini ya. Ini 110 itu adalah 12. Oke, lanjut yang tadi. Kemudian 8 itu bentuk binarnya adalah 1000, kemudian E di sini adalah 1110 yang merupakan representasi dari nilai 14. Begitu juga dengan 974, 9 di sini adalah 1001, kemudian 7 di sini adalah 0111. Kemudian 4 di sini adalah 10111. 0100, maaf. Nah, kemudian di sini ketika kita ingin mengkonversi ke heksadesimal, dari binary ke heksadesimal juga 4 digit 111 di sini adalah F, 0000 adalah 0, kemudian 1010 itu adalah A. Lalu 10001, 1101, 1001, maka kita bagi dulu 4 digit dari LSB-nya dari paling belakang, berarti di sini 1001. Di sini kenapa dari paling belakang? Karena di sini ada 2 digit yang dia berdiri sendiri. Karena dia berdiri sendiri, maka di sini ditambahkan 2 digit agar jumlahnya menjadi 4 digit agar bisa diubah ke dalam heksadesimal, yaitu ditambahkan 0010. Nah, 0010 di sini itu adalah 2. Kemudian 0001 di sini adalah 1. Kemudian 1101 di sini adalah D. Dan 1001 di sini adalah 9. Ya, itu tadi tentang heksadesimal. Number system yang selanjutnya adalah octal number. Kalau tadi heksadesimal itu basisnya itu 16, kalau octal di sini basisnya adalah 8. Nah, ini bisa kita tahu di sini adalah binary-nya, kemudian ini adalah bilangan desimalnya, dan ini adalah heksadesimal. Kemudian untuk bilangan oktal di sini kita lihat dia bentuk oktalnya adalah 0 sama dengan 0 di sini, 1 1 2 2 sampai dengan 7 di sini. 7 di sini sama. Setelahnya di sini angka 1000 di sini adalah 10. Kemudian 1001 itu adalah 11 dan selanjutnya sampai dengan 17 di sini. Nah, bagaimana dengan bilangan oktal setelah 17 atau yang lebih besar dari 20? Mari kita lihat. Nah, octal number conversion, misal di sini konversikan bilangan ini itu menjadi bilangan oktal. Bilangan oktal sendiri kita tahu di sini berarti dia itu mengcounting dari 0 sampai 7. Setelah itu baru dia yang baru, digit yang baru
tambahan digit yang baru, atau berarti di sini kan ada tiga digit ya, 3 digit karena dia meng-count dari 0 sampai 7, yaitu dari 0, 0, 0 sampai dengan 1, 1, 1. Nah, selanjutnya di sini 1, 0, 0, 0 di sini representasi dari oktalnya itu adalah 10. Sehingga jika ada suatu rangkaian bilangan biner 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, kita ubah ke oktal, maka kita harus membaginya menjadi 3 digit, 3 digit, 3 digit. Nah, 3 digit di sini dari LSB atau dari yang paling belakang. Berarti sini 001, kemudian 010, kemudian 111, kemudian 011, kemudian di sini adalah 1. Oleh karena itu, setelah kita bagi menjadi 3 digit, rangkaian bilangan biner tadi, karena di sini masih ada 1 digit saja, yang berarti dia kurang 2 kan, otomatis di sini kita tambahkan dengan 2 digit. Ya, setelah itu kita konversikan menjadi bilangan oktal. 001 di sini adalah 1, 010 adalah 2, 111 adalah 7, 011 adalah 3, dan 001 adalah 1. Nah, selanjutnya di sini kalau kita mau mengubahnya ke bilangan desimal, maka di sini kita gunakan sebagai pangkatnya, pangkat dari basisnya. Karena di sini ada 5 digit, maka di sini adalah pangkat 4, pangkat 3, karena bit positionnya adalah bit position ke-4, ke-3, ke-2, ke-1, dan ke-0. Ya, oleh karena itu di sini 1 dikalikan 8 pangkat 4, kemudian 3 dikalikan 8 pangkat 3, kemudian di sini 7 dikalikan 8 pangkat 2, kemudian 2 dikalikan 8 pangkat 1, kemudian 1 kali 8 pangkat 0. Hasilnya adalah 6097 di sini. Ya, itu untuk mengkonversi dari bilangan oktal ke bilangan desimal. Baik. Sekarang bagaimana kalau dari octal to binary and binary to octal di sini, seperti yang tadi ya, maka di sini kita kalau dari bentuk oktal maka caranya seperti tadi, kemudian bisa seperti tadi, jadi 3 seperti ini tadi, ini kalau dari binary ke oktal kemudian ke desimal. Kemudian kalau dari oktal ke binary, di sini ya kita ambil setiap oktal, bentuk oktal di sini itu kita jadikan biner 3 digit. Maka 5 adalah 101, kemudian 4 adalah 100, kemudian 3 itu adalah 011. Ya, itu tadi caranya untuk mengubah dari bilangan oktal ke bilangan biner. Nah, selanjutnya di sini dari binary ke oktal hampir sama kayak yang tadi ya. Nah, di sini kita bagi 3 digit. Ya, dari LSB-nya karena di sini kurang 2 ya kita tambahkan 2 digit 0 di depan angka 1. Hasilnya adalah 001 itu oktalnya adalah 1, 010 itu adalah 2, dan 001 itu adalah 1. Ya, berikut adalah beberapa contoh cara mengkonversi dari bilangan oktal ke biner. Kemudian ini sudah jelas semua ya, kalau yang ini 3 digit. Kemudian di sini diubah dari biner ke oktal juga demikian 3 digit. Kemudian dari biner ke oktal juga ini karena kurang 2 digit untuk membentuk suatu bilangan oktal dari biner ke oktal, maka kita tambahkan 2 bit 0 di depan 1 agar dia jadi 3 digit atau 3 bit. Ya. Nah, berarti di sini
Kalau kita mau mengubah suatu bilangan oktal ke desimal atau heksadesimal ke desimal, maka ada dua jalan. Yang pertama adalah untuk mengkonversi ke binary dulu, kemudian ke heksa, kemudian atau mengkonversi langsung ke heksadesimal. Caranya adalah misalnya tadi 650 desimal itu kita ubah dulu ke binary sehingga didapatkan nilai ini. Selanjutnya ini berarti ini adalah MSB-nya, kemudian ini adalah LSB ya. Nah, di sini maka kita dapatkan nilai binarnya. Setelah kita dapatkan nilai binarnya, maka di sini kita ubah ke heksadesimal, yaitu kita membaginya dari LSB 4 digit. Oke, selanjutnya di sini dari belakang 4 digit 1010 itu adalah A. Kemudian 1000 itu adalah 8, kemudian 0010 itu adalah 2. Ya, nilai 650 desimal diubah ke heksadesimal itu bisa juga di sini menggunakan pembagian, yaitu membagi dengan nilai basisnya. Di sini berarti 650 dibagi dengan 16, hasilnya adalah 40,625, kemudian 0,625 ini kita kalikan dengan basisnya, yaitu 16, sehingga dihasilkan 10 di sini itu adalah A. A di sini menjadi LSB atau least significant bitnya. Kemudian dari sini 40 ini kita bagi 16, hasilnya adalah 2,5, maka setengahnya ini kita kalikan dengan 16, hasilnya adalah 8. Selanjutnya 2 di sini dibagi 16, hasilnya adalah 0,125, sehingga 0,125 kali 16 itu sama dengan 2. Nah, di sini ini adalah nilai MSB-nya. Maka nilai heksadesimal dari 650 desimal adalah 28A. Nah, selanjutnya misalnya di sini conversion ke basis 10 misalnya di sini ya. Misal ada 1011,11 biner. Maka di sini bisa kita lihat ini adalah basis utama. Basis utamanya itu kan 2 ya. Kemudian digit utama atau bit utamanya itu adalah 1011, di mana dia menempati bit ketiga kalau dari depan, kemudian bit kedua, bit ke-1 dan bit ke-0 dari MSB-nya kita hitungnya, bit position-nya. Nah, kemudian 11 ini berarti kalau tadi 0 di sini untuk LSB-nya di sini komanya itu menjadi -1. Kemudian selanjutnya yang digit terakhir itu adalah -2. Maka perkaliannya adalah 1. Perkalian untuk mengubahnya ke dalam desimal itu di sini 1 dikali 2 pangkat 3 sesuai dengan bit positionnya, kemudian 0 dikali 2 pangkat 2, kemudian 1 dikali 2 pangkat 1, kemudian ditambah 1 kali 2 pangkat 0, ditambah 1 kali 2 pangkat -1, kemudian ditambah dengan 1 dikali 2 pangkat -2. Hasilnya adalah 8 tambah 0 tambah 2 tambah 1 tambah 0,5 dan tambah 0,25. Di sini 11,75. Nah, selanjutnya misalnya kita mau mengubah heksadesimal ke desimal. Kita tahu nilai A di sini heksanya itu adalah 10. Maka di sini 10 dikali bit positionnya, basis dan pangkat bit positionnya. Karena ini dihitung dari MSB-nya, A ini adalah bit position ke-2 dan 2 di sini adalah bit position ke-1 dan F di sini adalah bit position ke-0. Maka di sini hasilnya adalah 10 kali 16 pangkat 2 plus 2 kali 16 pangkat 1 plus F di sini adalah 15, maka di sini 15 kali 16 pangkat 0. Nah,
kemudian kita jumlahkan seluruhnya. Berarti 10 kali 256 berarti 2560 ditambah dengan 32 dan ditambah dengan 15. Hasilnya adalah 2607. Nah, sebuah trik di sini, misalnya kita punya banyak binary number sini, ya kita bagi jadi 44 binernya. Kalau kita mau ngubahnya biner ke ini ya, kita punya banyak rangkaian bilangan biner di sini, mau kita ubah ke desimal. Tapi karena saking banyaknya kan kita harus mengalihkan 2 pangkat berapa sesuai dengan bit positionnya. Nah, ini kita ubah dulu ke heksadesimal, yaitu dengan membaginya menjadi 4 bit. Sehingga di sini 1101, 1111, kemudian 0011. Nah, dari sini kita ubah ke heksanya, yaitu 0011 itu adalah 3, kemudian 1111 adalah F, kemudian 1110 itu adalah D di sini. Nah, dari sini baru kita tahu bit position dari heksadesimalnya adalah ini adalah bit position kedua, ke-1 dan ke-0. Oleh karena itu di sini D itu adalah representasi dari 13 dikalikan dengan 16 pangkat 2, kemudian F itu adalah 15, maka di sini 15 kali 16 pangkat 1 dan 3 dikali 16 pangkat 0. Setelah itu kita akan mengalihkan 13 dengan 16 pangkat 2, 256 ditambah dengan 15 kali 16, kemudian ditambah dengan 3 kali 1. Hasilnya adalah 3328 plus 240 plus 3. Maka di sini jika dijumlahkan adalah 3571. Oke, lanjut dengan contoh selanjutnya di sini. Ya, misal di sini kita akan mengkonversi 53 to biner, maka di sini kita membaginya dengan 2, kemudian sisanya itu yang akan dijadikan hasil konversi ke binary. Nah, sehingga dari 53 ini kita dapatkan MSB-nya itu dari yang paling bawah, hasil bagi paling terakhir, kemudian LSB-nya itu adalah yang paling awal. Nah, dari sini kita dapatkan 110101. Nah, kalau kita mau mengubahnya ke desimal, maka di sini kita mengalihkan dengan basisnya. Karena di sini ada 6 digit, maka dia akan bit positionnya adalah dari 5 ke 1 ke 0, maaf. Maka di sini ini adalah 1 dikali 2 pangkat 5 ditambah 1 kali 2 pangkat 4 ditambah 0 kali 2 pangkat 3 ditambah 1 kali 2 pangkat 2 ditambah 0 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Sehingga hasilnya 32 plus 16 plus 0 plus 4 plus 0 dan plus 1 itu sama dengan 53. Nah, dari sini berarti di sini ada 2 tahapan. Kita mau membaginya dulu, mengubahnya ke binary dulu, ataupun sebaliknya. Nah, untuk mendapatkan nilai ke heksadesimal, berarti kita di sini membagi dengan basisnya, yaitu 16 heksadesimal, 53 dibagi 16 sama dengan 3, sisa 5, kemudian 3 dibagi 16 sama dengan 0, kemudian sisanya 3, kemudian 53 bagi 53 desimal di sini, artinya di sini adalah 35 dalam heksadesimalnya. Nah, di sini bisa kita lihat kalau kita mau mengubahnya ke desimal kembali, 35 heksadesimal ini, maka di sini kita kalikan dengan basisnya, yaitu 3-nya ini adalah bit position 1 dan 5-nya ini adalah bit position 0. Maka di sini 3 dikali 16 pangkat 1 ditambah 5 kali 16 pangkat 0. Hasilnya adalah 48 tambah 5 sama dengan 53. Nah, bagaimana dengan 97 desimal di sini? Mau kita ubah ke heksadesimal. Maka di sini kita harus membaginya
Nah, di sini berarti 97 kita bagi dengan 16 hasilnya adalah 6, sisa 1. Kemudian di sini 6 di sini kita bagi dengan 16 hasilnya 0, sisa 6. Maka di sini kalau kita mau mengubahnya lah kembali ke desimal, maka di sini kita dapatkan bahwa nilai 97 itu kalau dalam bentuk heksanya itu nanti hasilnya adalah 16 ke dalam heksadesimalnya. Di sini kalau mau kita ubah ke desimal kembali berarti 1 dikali 16 maaf bukan 16 ya, 61 di sini. Ya 61 karena ini ya 61 berarti di sini 6 dikali 16 pangkat 1 ditambah dengan 1 dikali 16 pangkat 0. Nah, di sini berarti ini adalah 96 ditambah dengan 1 kali 16 pangkat 0, 1 berarti 96 tambah 1 sama dengan 97. Nah, ini hasilnya. Ya, kita ulangi kembali. Berarti di sini jika ada n binary digit atau n bit itu dapat merepresentasikan unsigned integer dari 0 sampai 2 pangkat n-1. Sehingga kalau kita punya 4 bit, maka dia akan merepresentasikan 0 sampai 15. Kalau kita punya 8 bit, dia akan merepresentasikan 0 sampai 255. Sedangkan kalau 16 bit, kita bisa merepresentasikan 0 sampai 65, 535. Oke, itu tadi. Ya, kita bisa mengubah sebuah code biner atau kode biner ke decimal number. Nah, binary code sendiri adalah suatu set dari n bit bilangan ya, suatu bilangan berjumlah n bit. Kemudian dia diubah ke dalam bentuk bit string lain yang merepresentasikan different number or other things. Nah, code word di sini adalah kombinasi dari n bit suatu nilai di mana dia n bit string ini itu terdiri dari 2 pangkat n valid code words. Jadi misalnya seperti ini, untuk merepresentasikan 10 desimal digit, maka kita membutuhkan 4 bit binary. Nah, di sini sering disebut sebagai 4-bit words. Nah, beberapa code yang sering kita kenal di sini ada binary code desimal atau BCD, atau lebih dikenal dengan 8421 code, kemudian XS3, kemudian ada gray code nanti. Nah, apa saja di sana bisa kita lihat di sini. Ya, BCD code atau binary code desimal, kita tahu bilangan desimal itu terdiri dari 0 sampai 9 di sana. Itu kalau nilai desimal. Sehingga kalau kita mau merepresentasikan tersebut nilai desimal tersebut ke dalam bilangan biner, kita membutuhkan paling tidak berapa? Paling tidak ada 4 bit. Walaupun 4 bit ini nanti kalau bitnya ini dijadikan pangkat di sini 2 pangkat n, berarti nanti dia bisa mengcounting dari 0 sampai 15. Pada BCD di sini 4 bit tersebut hanya merepresentasikan dari 0 sampai 9 saja. Nah, gimana kalau kita tuh hanya pakai 3 bit saja? 3 bit di sini dia berarti nanti hanya bisa mengcounting dari 0 sampai 7.
Bagaimana dengan 8 dan 9-nya? Maka di sini kita tetap membutuhkan 4 bit binary number. Nah, nanti kita kenal juga dengan access tree, kemudian dan lain-lain sebagainya ya. Kita coba satu-satu, coba kita lihat di sini. Nah, ini adalah bentuk BCD. Kemudian ini adalah bentuk access tree, di mana BCD ditambah dengan 3 gitu intinya. Kemudian ada biquinary, ada 1 out 10. Nah, di sini dia merepresentasikan decimal code dari 0 sampai 9 semuanya. Nah, weighted code. Its decimal digit can be obtained from its code word by assigning a fixed weight to each code word bit. Jadi kita menambahkan suatu bobot tertentu ke dalam word atau dalam 4 bit code tadi. Kemudian misalnya di sini 2421 adalah code word from ninth complement of any digit may be obtained by complementing the individual bits of the digit code. Nah, di sini ini adalah 2421 bentuknya di sini. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, selanjutnya di sini ada access tree code atau self complementing code. Ini non weighted. Dia diperoleh dari nilai BCD code yang ditambah dengan 3 atau 0011. Sehingga hasilnya misalnya di sini tadi yang access tree 0 itu direpresentasikan dalam bentuk access tree adalah 0011, sedangkan 0001 ditambah 0011 di sini direpresentasikan dengan 011. Kemudian 0010 itu direpresentasikan dengan 0101 karena ini jika ditambahkan 11 di sini hasilnya adalah 1 tambah 1 0, kemudian nyimpan 1 tambah 0 1, kemudian 0 tambah 0 0. Ya, BCD itu sendiri itu adalah nilai desimal yang direpresentasikan dengan 4 bit binary. Artinya di sini ketika binary 0 ya 000 sampai dengan 9 itu adalah 1001. Nah, bagaimana merepresentasikan nilai 28 dalam BCD? Maka dia dibentuk dari 4 bit 4 bit. 8 di sini direpresentasikan dengan 1000 dan 2 di sini adalah 0010. Kemudian misal di sini ada nilai rangkaian bilangan biner 0011 dan 0010. Kita bentuk dalam BCD nilainya adalah 0011 adalah 3, 0010 itu adalah 2. Selanjutnya bagaimana dengan 32, nilai 32 di dalam binary. Nilai 32 di dalam binary kita peroleh dari membaginya dengan basisnya, Baginya dengan basisnya adalah berarti 32. Di sini kita bagi dengan 2 dulu. Kita coba 32. Kita bagi dengan 2 itu hasilnya 16, sisa 0. 16 kita bagi dengan 2 itu adalah 8, sisanya 0. Kemudian 8 di sini kita bagi dengan 2, hasilnya 4. Sisa 0 lagi. Kemudian 4 dibagi 2. Di sini hasilnya 2, sisa 0. Kemudian di sini 2 dibagi 2, hasilnya 1. Sisanya, makanya di sini nilainya adalah sisa 0, kemudian sini 0 ya, sisanya 0, kemudian 1 dibagi 2, hasilnya adalah 1. Maka di sini satunya ini adalah MSB-nya 1 0 0 0 0 0, itu adalah 32. Sedangkan dalam BCD nilai 32 adalah 00 11 00 10. Demikian itu bedanya antara BCD dan binary.
Oke, selanjutnya adalah gray code. Nah, gray code itu ditandai dengan hanya satu bit saja di antara pasangan bit tersebut yang berubah. Nah, sebelum ke lingkaran 3 bit gray code ini, kita lihat di dalam gray code ketika kita mau mengubahnya dari binary code, misalnya di sini kita punya binary code 0000, maka gray code-nya itu tetap 000. Hal yang perlu kita ingat adalah di dalam gray code hanya ada satu bit yang berubah di sini. Nah, kemudian decimal number 1 binary code-nya adalah 001, maka untuk mengubahnya ke dalam gray code itu caranya adalah bit yang paling depan itu selalu sama dengan binary code di dalam gray code. Nah, kemudian di sini bit kedua di dalam gray code itu adalah hasil penjumlahan dari bit position ketiga. Saya nomori dari depan dulu ya, 210. Bit position kedua itu ditambah dengan bit position yang pertama. Di sini oke. Supaya agak rapi ini saya hapus dulu. Nah, ini adalah bit position 210. Maka di sini bit position kedua ditambah dengan bit position yang pertama, yaitu 0 tambah 0 adalah 0. Kemudian bit position 1 itu ditambahkan dengan bit position yang ke 0. Ya, di sini ditambah juga. Nah, bit position yang ke 2 ditambah bit position yang ke 1 di sini adalah 0 tambah 0, maka hasilnya adalah 0, ditaruh di bit kedua di dalam gray code. Kemudian 0 ditambah 1 di sini adalah 1, ditaruh di bit position ke 0 di dalam gray code. Sehingga binary code untuk 1, 001 di dalam gray code-nya adalah 001 juga. Kemudian di sini untuk binary code 2 yaitu 010, maka bit pertamanya tetap 0 sama di sini. Kemudian 0 tambah 1 adalah 1, ditulis di sini. Kemudian 1 ditambah 0 itu adalah 1. Maka hasilnya gray code-nya adalah 011. Misal kita ambil contoh lagi 110, maka bit pertamanya ini sama, yaitu 1. Kemudian 1 tambah 1 itu ada 0. Ini ya, 1 ditambah 1 di sini itu 0. Nah, di sini sisanya atau hasil simpanannya itu diabaikan, sehingga langsung lanjut ke bit position 1 ditambah bit position ke 0, yaitu 1 tambah 0. 1 tambah 0 adalah 1, sehingga gray code-nya adalah 101. Nah, kemudian di sini yang 7 di sini adalah 111, maka bilangan gray code-nya bit MSB atau bit kedua di sini itu sama tetap, yaitu 1. Kemudian 1 tambah 1 itu 0. Kemudian 1 tambah 1 0 lagi. Hasilnya adalah 100. Nah, untuk 4 BCD binary code di sini misal di sini ada 4 bit, maka di sini dari 0 sampai 15 tetap caranya adalah sama. Bit pertamanya itu tetap, kemudian bit selanjutnya di sini adalah dijumlahkan dari bit ketiga ditambahkan dengan bit kedua, tambah bit kedua tambah bit 1, bit ke 1 ditambahkan bit ke 0. Hasilnya di sini 1 tambah 0 0, 1 tambah 1 1 tambah 1 0, 1 tambah 1 0, 1 tambah 1 lagi 0 lagi, sehingga hasilnya untuk gray code binary 15 1111 adalah 1000. Nah, penjelasan lebih jelasnya adalah di sini. Nah, di sini untuk mengubah misal di sini kita punya binary code 22. MSB-nya pada gray code dan MSB binary itu sama, kemudian kita jumlahkan dari kiri ke kanan. Sehingga 1 tambah 0 1, 0 tambah 1 1, 1 tambah 1 0, 1 tambah 0 1. Gray code dari 22 atau 101110 itu adalah 11101. Nah,
sekarang misalnya di sini kita punya gray code 11011, mau kita ubah ke binary, maka di sini caranya adalah satunya diturunkan karena sama MSB-nya. Kemudian 1 ditambah 1 itu adalah 0. 0 tambah 0 itu adalah 0. Kemudian 0 tambah 1 adalah 1. Kemudian 1 tambah 1 adalah 0. Sehingga binary code dari gray code 11011 adalah 10010 atau 18. Nah, kalau kode lain yang banyak kita kenal di dunia elektronika, salah satunya adalah kode ASCII. Nah, kode ASCII ini biasanya merepresentasikan 128 karakter yang ada di dalam alfabet ya, misalnya alfabet atau karakter-karakter yang ada pada misalnya keyboard di sini. Nah, itu dia direpresentasikan menggunakan 8 bit binary code dengan MSB-nya itu adalah 0 di sini. Nah, 8 bit codes itu dimulai dari 00 dalam heksa sampai dengan 7F dalam heksanya. Nah, di sini first 32 karakter ASCII ini itu digunakan untuk control, misalnya escape, new line, space, kemudian start a text. Nah, karakter lainnya itu berupa alfabet, kemudian entah itu yang upper atau lower case, kemudian decimal digit and symbol. Nah, bisa kita lihat ini adalah bentuk ASCII tabelnya dari 0. Ini adalah heksanya, kemudian ini adalah oktalnya, kemudian ini adalah karakter yang menjadi yang biasanya kita kenal di keyboard komputer, misalnya di sini. Baik upper maupun upper case atau lower case. Kemudian ASCII itu juga bisa digunakan untuk controlling di sini. Nah, ini ada escape, delete. Nah, itu bisa kita menggunakan kode ASCII ini. Ya, ini contohnya aplikasinya pada traffic lights controller. Itu bisa kita kodekan dengan menggunakan ASCII-nya. Nah, seperti ini. Go itu 101, kemudian delay itu 110, kemudian go itu 000, misalnya seperti itu. Ya, sekian materi kita tentang number system. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.